Yo, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Zona Tokusatsu. Di video kali kita akan membawakan alur cerita dari stage show untuk serial Ultraman Z. Nah, untuk ceritanya sendiri guys ya, ini berlatar setelah tamatnya serial Ultraman Z. Jadi bisa dibilang untuk cerita live stage kali ini itu masih ceritanya canon guys ya, dan bakal jadi penghubung untuk episode prequel dari serial Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad. Oke lah, ini tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung aja masuk ke videonya. Intro. Untuk live stage kali ini guys ya, ini dibuka oleh Kapten Hebikura yang sedikit menceritakan perjuangan dari tim pasukan Storage. Nah, setelah si Hebikura ini selesai bercerita, alarm tanda bahaya berbunyi dan Yoko di sini segera menaiki Wingdam untuk menghadapi Demaga yang sedang mengamuk di tengah kota. Nah, singkat cerita guys ya, Demaga di sini tuh bisa dengan mudah dikalahin sama Yoko, tapi nggak lama setelah dikalahin itu para kaiju lain itu tiba-tiba muncul dan nyerang si Yoko ini secara bersamaan. Haruki setelah ngeliat si Yoko ini dalam kondisi terdesak, akhirnya dia memutusin buat berubah jadi Ultraman Z dan bantuin si Yoko untuk menghadapi para kaiju lainnya. Haruki kemudian ganti form gitu ke form yang Gamma Future ya. Nah, nggak usah pakai lama, nggak pakai bacot. Di sini Ultraman Z yang baru ganti form itu langsung aktifin kemampuan Gamma Illusion itu buat manggil ilusinya TDG. Gila guys ya, pasti sini tuh bener-bener kece parah lah ya. Nah, untuk Z di sini guys ya, dia tuh sampai nggak perlu turun tangan sih sebenarnya. Dia tinggal ngendaliin ilusinya si ini TDG buat ngelawan para kaiju yang ada di atas panggung. Nah, setelah pertunjukan epic guys ya dari si Gamma Future, Z di sini tinggal mengakhiri para kaiju dengan menggunakan Zestium Kosen. Oke, kita lanjut guys ya. Abis pertarungan yang epic tadi, Haruki di sini akhirnya muncul ke atas panggung dan nyapa pembawa acara dan juga para penonton. Nah, nggak lama abis itu Yuka di sini ngehubungin si Haruki dan ngasih tahu kalau dia udah berhasil ngembangin semacam AI yang bisa bikin si Scavenger ini jadi punya semacam kepribadian ya. Nah, Scavenger yang udah di-upgrade ini nggak lama habis itu muncul dan juga nyapa penonton dan juga Haruki. Habis itu di sini Yuka juga minta Haruki buat bantu si Scavenger yang udah di-upgrade ini buat belajar hal yang lebih banyak lagi soal menjadi manusia. Nah, ini biar AI-nya itu semakin maju gitu ya guys ya, punya data yang lebih banyak. Dari Scavenger sendiri guys ya, dia itu juga semangat banget buat belajar hal baru. Nah, untuk bantuin si Scavenger ini belajar hal yang baru, akhirnya Haruki sama pembawa acaranya ini mutusin buat ngajak penonton bareng si Scavenger ini mainin semacam game ritme ya. Jadi ini gamenya mirip game Taco yang kalau ada di arcade gitu guys ya. Nah, selesai mainin permainan tadi, di sini Haruki tuh lagi asik ngobrol sama si Scavenger, tapi tiba-tiba Absol Tartarus kemudian muncul di tempatnya Haruki. Z yang ngelihat si Tartarus di sini langsung terkejut karena nggak nyangka si Tartarus ini bisa muncul di bumi tempat mereka saat ini gitu ya. Haruki yang pas di sini guys ya, dia tuh kelihatan polos banget, dimana dia itu malah kagum sama otonya si Tartarus dan nggak ada pemikiran kalau Tartarus itu musuhnya. Nah, abis dia dikasih tahu sama si Z kalau si Tartarus itu udah mengancam alam semesta, baru dan dia pasang kuda-kuda untuk siap-siap battle sama si Tartarus. Tartarus kemudian di sini manggil si Ultra Dark Killer dan parahnya di sini si Dark Killer itu nggak datang cuma sendiri guys ya, dia ngebawa pasukan Dark Ultra buatan dia. Nah, di antara pasukan Dark Ultra ini ada satu yang baru ya, yaitu Grigio Darkness, dan untuk stage ini juga jadi debut pertama untuk si Grigio Darkness. Nanti kita bakal ketemu lagi Grigio Darkness di UGF TDC ya, mantap. Ngelihat musuh yang cukup banyak, akhirnya di sini Scavenger itu langsung bergerak maju untuk melawan para Dark Ultra. Sedangkan di sini guys ya, Dark Killer itu balik lagi buat manggil salah satu kaiju baru yaitu si Jamila.
Awalnya di sini Z sama Haruki itu udah siap-siap ya mau berubah buat bertarung. Cuma si Dark Killer ini kemudian langsung ngomong ke Haruki kalau Jamila itu adalah manusia yang telah berubah menjadi kaiju. Nah, omongan dari si Dark ini guys ya, Dark Killer ini sukses bikin Haruki itu jadi ragu bertarung ya. Ini kena mental lagi Harukinya ya. Haruki yang mentalnya di sini udah kena serang sama si Dark Killer, otomatis bikin dia itu jadi ragu lah gitu ya bertarung sama si Jamila. Dan di tengah keraguannya Haruki ini sempat hampir kena serangan dari Dark Ultra. Nah, Scavenger juga di sini untungnya langsung ngorbanin diri dia itu buat ngelindungin Haruki. Abis ngeliat Scavenger yang terluka, Haruki akhirnya berubah menjadi Z Beta Smash dan bertarung melawan para Dark Ultra dan juga si Jamila. Di tengah pertarungan ini guys ya, Haruki tuh masih nggak bisa fokus buat bertarung karena dia masih teringat terus sama kata-kata yang sudah dikatakan oleh si Ultra Dark Killer. Gak lama habis itu si Ultraman Jade sama Grigio juga datang buat bantuin si Z. Kocaknya di sini guys ya, Z itu sempet-sempetnya itu nyapain si Grigio dulu, baru dah mereka lanjutin battle. Haruki yang di sini masih nggak bisa fokus di battle, ujung-ujungnya malah kena serang sama Ultra Dark Killer dan bikin mereka berdua itu jadi kalah. Ngelihat Haruki sama Z yang udah kalah guys ya, di sini tambah ancaman dari Ultra Dark Killer sama pasukannya, si pembawa acara akhirnya minta bantuan dari para penonton untuk memberikan dukungan kepada Ultraman Z. Nah, suara terus tambahin gambaran dari video anak-anak yang ngedukung Ultraman Z ini berhasil ya ngasih semangat ke Haruki dan Z. Jujur aja sih guys ya, ini pas bagian ini waktu kalian nonton bakal ngerasa merinding dan terharu banget, apalagi ditambah musiknya itu yang ngena banget ya. Cuma musiknya nggak bisa kita putar karena copyright ya. Nah, Haruki dan Nanan Z akhirnya berhasil bangkit kembali ya dengan bantuan dari Ultra Charge yang dikasih sama para penonton. Z di sini yang udah bangkit berubah menjadi Delta Race Claw dan para Ultraman lainnya juga di sini muncul buat bantuin si Z ya. Z di sini pertama kali ketemu dan juga kenalan sama si Ultraman X. Nah, gak cuma itu aja guys ya, Riku di sini balik lagi tuh pakai formnya yang Ultraman Jet Galaxy Rising. Abis Z dan Ultraman lainnya ini bareng-bareng ngeriakin nama Ultraman Z, para Ultraman ini kembali berhadapan dengan Ultra Dark Killer dan juga pasukannya ya. Cuma di sini rada kasihan sih guys ya sama Grigio ya, karena di sini dia itu pelatihannya masih kurang lah ya. Dia itu habis dipukulin juga sama Zero Darkness. Tapi jangan khawatir guys ya, sama pertarungan ini juga Grigio ada dibantu sama si Scavenger ya. Di tengah battle kali ini Zero sempet ngomong sama Z. Nah, baru aja mau ngomong dia ini udah dibilang berisik sama si Beliarok. Nah, ujung-ujungnya Beliarok ini malah kena getok sama si Zero. Jadi buat kalian yang nanya kalau misalnya Zero ketemu sama Beliarok itu gimana, inilah reaksinya guys ya. Zero kemudian berhadapan lagi sama Zero Darkness sama Dark Killer. Semua Ultraman kemudian ngegabungin serangan mereka buat ngalahin Dark Killer dan juga pasukan Dark Ultranya. Pindah ke tempatnya si Z guys ya. Z di sini bareng Haruki sekali lagi harus ngelawan Jamila. Haruki di sini sempat ditanya harapannya saat menggunakan Beliarok. Haruki kemudian di sini akhirnya bisa berhasil itu menghilangkan keraguan dalam hati dia. Nah, dengan bantuan dari Beliarok, Haruki berhasil membebaskan Jamila dari penderitaannya. Oke, setelah kekalahan dari Dark Killer ya, di sini Tartarus sekali lagi harus berhadapan sama Zero. Tapi Zero di sini guys ya, itu ternyata masih belum bisa nandingin kekuatannya Tartarus. Pas si Zero ini udah mau kalah, Hebikura ini kemudian muncul guys ya buat bantuin si Ultraman Zero. Apalagi Kapten Hebikura di sini sempat itu niruin kata-katanya si Zero, makin kocak asli ya. Di Kapten Hebikura ya, ini berubah ke wujud dia yang biasa, yang Juggler, kemudian kerjasama bareng Zero itu ngelawan si Tartarus.
Tartarus yang mau coba kabur ini guys ya. Akhirnya dihalangin lagi sama Zero, dan abis lihat kondisinya itu sudah agak mendingan, Juggler itu pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia itu sempat kayak ngasih semacam kata-kata semangat ke si Haruki. Nah, di bagian sini guys ya, sebenarnya Tartarus itu udah dikepung ya sama para Ultraman, tapi dia itu masih kagak ada paniknya karena dia langsung aktifin dimensi Narak dan manggil itu Ultraman Belial sama Toregia juga. Nah, di sini guys ya, Jit sama Taiga itu ngerasa terkejut banget ngelihat Belial sama Toregia itu hidup lagi. Apalagi Toregia di sini kemudian manggil Grimdo buat nyerang para Ultraman. Ngelihat para Ultraman kewalahan ya ngelawan si Grimdo, akhirnya para penonton ini kemudian diminta sekali lagi untuk memberikan Ultra Charge mereka ya, dan Ultra Charge dari penonton ini berhasil manggil bantuan dari para Ultra Brothers. Munculnya itu epic di sini guys ya. Oke, di tempat yang lain ya, Jit sama Taiga di sini harus berhadapan melawan dua orang yang dianggap mereka sudah meninggal ya. Apalagi di sini Jit itu sempat ditanyain sama Belial untuk berpindah pihak ke si Belial ya, tapi ini tentunya ditolak sama Jit ya. Sedangkan ini Toregia ngelawan Taiga juga hampir sama, dan dua-duanya itu ditolak ya. Dan akhirnya battle mereka ini dihentikan sama si Tartarus karena Tartarus itu ngajak Toregia sama Belial tuh pergi ke The Kingdom, dan sisanya itu ya tinggal si Grimdo aja sendiri di atas panggung ya. Para Ultraman akhirnya di sini bekerja sama itu gabungin semua Hisatsu mereka dan berhasil ngalahin Grimdo. Abis krisis tadi guys ya, semua Ultraman di sini berkumpul dan merayakan kemenangan mereka. X di sini juga sempat ngajarin beberapa inilah ya arti jadi Ultraman ke si Z. Para Ultraman gak akan menyerah guys ya, itu buat melindungi kedamaian ada di seluruh alam semesta. Setelah para Ultraman berpisah, Scavenger juga ini, pamitan sama si Z. Nah, sepanjang battle terakhir tadi guys ya, ternyata Scavenger ini yang make Beliarok ya, dan di akhirnya baru dibalikin ke si Harukinya. Dan di endingnya juga akhirnya Jamila ini bisa beristirahat dengan tenang lah ya, setelah dibantu itu jiwanya dibebasin sama Haruki. Oke guys, itu aja untuk video alur cerita hari ini. Semoga videonya bisa menghibur semua, dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share video guys ya. Kita ketemu lagi di video alur cerita selanjutnya. Akhir kata, salam untuk Indonesia. Selamat